memprediksikan itu pasca naiknya harga BBM, Banda Aceh dikhawatirkan akan mengalami inflasi dan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Dan terbukti 2 hari yang lalu saya melihat di salah satu media data dari BPS itu tingkat inflasi Banda Aceh itu naik 0,78%. Artinya ada kenaikan angka, ada kenaikan ada kegelisahan terkait kualitas ekonomi di Banda Aceh pasca kenaikan harga BBM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengangkat suatu hal yang berbeda dari biasanya konten-kontennya, karena ada hal yang menurut saya penting kita angkat dalam melihat satu kegelisahan dari seorang pemuda yang memang menggawangi dan memimpin satu organisasi, ya, Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh. Ya, orang itu bernama Akbar Anzulai. ya. Nah, jadi apa yang menarik? Kayak gitu pertanyaannya, sahabat Ari. Yang menarik kita akan bahas, kita kulitin, ya setajam silet kalau kata orang-orang itu, ya. Tentunya ini akan membuat sahabat Ari ini menjadi satu hal yang artinya informatif, atau akan menjadi satu debatable nantinya dari hasil konten ini. Itu suatu hal yang wajar dalam proses berdialektika, ya. Oke, tanpa menghabiskan waktu, saya sapa narasumber saya. Bung, gimana kabarnya? Bung Akbar Anzulai. Halo Pak Aryos. Siap. Alhamdulillah kabar baik. Pada hari ini senang sekali bisa diundang kemari di podcast Jalan Ari. Iya. Ya, semoga podcast yang kita laksanakan pada hari ini bisa menjadikan anugerah, ya, bisa memberikan pencerahan kepada publik, masyarakat Kota Banda Aceh khususnya. Tapi supaya enak, nyaman, jangan Pak lah, kayak ada gap Anda. Oke, jadi Bung. Iya. Oke, siap Bung. Bung Aryos lah. Ya, oke. Jadi siap, Bung. apa yang Anda selamin Anda tangkap dari kondisi Banda Aceh hari ini? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Akbar Anzulai. Saya mahasiswa Ilmu Politik Visip Unsia, yang pada saat ini saya dipercayakan oleh teman-teman, oleh para pengurus sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh, atau lebih dikenal dengan Ikamba. Nah, Ikamba ini berdiri sejak 2005. Pasca tsunami. Jadi Ikamba ini salah satu berarti bukan satu organisasi yang dibentuk baru-baru ini, tapi sudah lama berarti. Sudah lama. Okay. Tapi kalau dibandingkan dengan paguyuban mahasiswa yang ada sudah eksis lama di Aceh itu, kita ini tergolong baru sebenarnya. Oke. Dibandingkan dengan Fokus Gampi, dibandingkan dengan IPAU dan lain-lain. Namun ya pada prinsipnya kehadiran kami di sini untuk menjadikan sebagai wadah pada mahasiswa, anak muda, khususnya kawan-kawan yang memang berasal dari Kota Banda Aceh, besar di Banda Aceh, untuk menjadi sebagai titik temu, sebagai wadah epicentrum ya, kita bisa bertemu secara ide, kita bisa bertemu secara gagasan, dan kita bisa merespon, mewarnai, dan kita bisa menggerakkan melalui program-program dan tindakan-tindakan kita. Dan salah satunya yang kita lakukan pada hari ini, Bung Aryos, kita berbicara, kita berdialektika mengenai visi Banda Aceh, mengenai wajah Banda Aceh. Ini adalah salah satu bagian dari tanggung jawab moral kami di tadi Ikamba. ada yang menarik, satu poinnya, wajah Banda Aceh. Kalau bagaimana Anda melihat selaku kalau muda wajah Banda Aceh di masa transisi hari ini dengan kehadiran seorang PJ Wali Kota Banda Aceh? Ya, memang kalau kita bicara soal transisi, hampir semua pemerintahan di era transisi itu memang berat. Secara energi, begitu banyak menguras energi karena banyak PR ya. Ya, banyak PR. Kita bisa melihat dari berbagai pengalaman pemerintahan, contohnya kalau di Indonesia itu di era transisi Orde Lama ke Orde Baru, transisi reformasi dari Orde Baru ke reformasi, itu figur pemimpinnya itu bisa kita katakan dia memiliki beban tanggung jawab dan energi yang cukup banyak, sehingga terkadang dia bisa goyang, bisa linglung, bisa kadang-kadang pun lost control. Nah, ini menjadi ujian di era pemerintahan Kota Banda Aceh yang menurut kita ini adalah era transisi,
dengan beban pemerintahan sebelumnya yang dianggap membebani atas penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dan ditambah lagi dengan banyaknya harapan masyarakat Kota Banda Aceh, ekspektasi masyarakat agar ada perubahan, ada setidaknya hal-hal baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh yang saat ini menurut saya Banda Aceh mengalami tren penurunan kualitas yang cukup tajam. Indikatornya Pak? Indikatornya begini Pak, saya melihat bagaimana pemerintahan di masa almarhum Pak Mawardi Nurdin. Saat itu Pak Mawardi Nurdin bisa kita katakan sebagai bapak pembangunan Kota Banda Aceh. Dengan banyaknya peluang saat itu, kita kan Banda Aceh kan pasca tsunami kan masih banyak NGO Pak. Iya, jadi betul. lembaga donor banyak di Banda Aceh, terus masih ada BRR. Iya. Jadi ruang-ruang untuk membangun Kota Banda Aceh itu ada ruangnya. Ada banyak pihak yang sangat sama-sama memiliki orientasi untuk membesarkan dan membangun Banda Aceh. Dan tentunya dengan kapasitas beliau sebagai seorang teknokrat, alumni ITB, dan orang yang berpengalaman dalam pembangunan, beliau bisa menciptakan pembangunan Kota Banda Aceh yang bisa dikatakan sebagai prestasi saat itu. Ada ruas-ruas jalan baru, ada bangunan-bangunan baru, ada tata ruang kota yang indah, yang baik bisa kita katakan, dan itu menjadi prestasi. Ditambah lagi dengan kualitas birokrasi yang di saat itu diperbaiki, sehingga bisa kita katakan pemerintahan Kota Banda Aceh di masa almarhum Pak Mawardi Nurdin adalah pemerintahan wali kota Banda Aceh yang salah satu yang terbaik dari yang baik-baik lainnya gitu. Kita nggak bilang yang lainnya tidak baik, tapi almarhum Pak Mawardi Nurdin bisa kita katakan sebagai teladan, sebagai cerminan bagi wali kota Banda Aceh saat ini atau yang kedepannya. Nah, tadi ya saya tergelitik ya masalah linglung, nggak tahu arah dan lain-lain ya. Apakah konteks Anda melihat dalam tindakan nyata secara fakta dari seorang PJ hari ini itu seperti apa sih? Selama memang nanti kalau diukur sama mungkin ada yang bilang sahabat Ari ini terlalu dini untuk melihat kinerja dari seorang PJ Kota Banda Aceh karena masih rentang waktu 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan yang belum terlalu relevan lah kalau bahasa kerennya gitu kan. Tapi kan kita bisa mengukur dalam 3 bulan atau 4 bulan itu ada hal yang memang kita bisa anggap satu penilaian yang objektif ya, tidak objektif. Nah, ada yang mengatakan bahwa selama kurun waktu 3 bulan 4 bulan ya, interaksi dengan eksternal kurang begitu kuat ya, pemaksimalan terhadap media juga belum ada. Misalnya ada copy morning dengan media atau dengan LSM ya, ataupun apapun bentuknya. Terus ditambah lagi dengan konsep roadmap yang jelas dalam penataan itu juga tidak ada setiap step by stepnya kan. Nah, atau ada hal lain yang mungkin Anda tangkap dalam ya penilaian secara kelembagaan Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh ini? Iya, saya begini ya Bung Arius, saya melihat PJ Wali Kota hari ini Bapak Bakri Siddiq yang sebenarnya secara kapasitas ya beliau orang kementerian, pasti secara kapasitas beliau dianggap mampu untuk berada di posisi yang saat ini. Namun ada realitas-realitas yang menurut saya ini menjadi konteks lokal yang tidak semua pejabat di Kemendagri memahami konteks itu. Nah, contoh begini Pak, begini Bung Arios. Dahulu PJ ini kan ditugaskan hanya untuk suksesi pemilu. Selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi tidak ada wacana pembangunan, tidak ada roadmap pembangunan dari seorang PJ itu. Namun sekarang dengan realitas politik di nasional karena dampak dari jadwal pemilu serentak, kebijakan nasional, sehingga PJ ini ada wacana pembangunannya. PJ Wali Kota ini dia menyusun roadmap pembangunan dan itu diatur di dalam dokumen perencanaan kalau sebelumnya kan RPJM, tapi kalau ke depan mulai tahun depan Banda Aceh akan menyusun RKD. Nah, di sini saya melihat PJ Wali Kota Banda Aceh ini per hari ini ya Pak, dengan per hari ini ya Bung, dari beberapa isu-isu yang kita lihat di media, traffic media, masih dalam keadaan
belum benar-benar terkonsolidasi secara birokrasi. Nah, jadi ada beberapa banyak masukan dari beberapa elemen, dari beberapa pihak terkait Banda Aceh. Isu yang terkini itu kan inflasi. Nah, sebelumnya soal inflasi saya ada update di akhir Agustus menjelang September itu pemerintah Kota Banda Aceh mengatakan Banda Aceh deflasi, tidak inflasi. Namun menjelang kenaikan harga BBM, pasca kenaikan harga BBM, beberapa pihak memprediksikan akan ada inflasi, akan ada lonjakan harga-harga barang dan harga-harga kebutuhan pokok di Banda Aceh. Dan kita juga sempat bersuara melalui beberapa rilis kami di media, dan kami memprediksikan itu pasca naiknya harga BBM, Banda Aceh dikhawatirkan akan mengalami inflasi dan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok. Dan terbukti 2 hari yang lalu saya melihat di salah satu media data dari BPS itu tingkat inflasi Banda Aceh itu naik 0,78%. Artinya ada kenaikan angka, ada kenaikan ada kegelisahan terkait kualitas ekonomi di Banda Aceh pasca kenaikan harga BBM. Nah, kami kemarin IKAMBA melalui rilis kami mengusulkan. Jadi IKAMBA ini kita ini punya tagline konstruktif, kolaboratif. Jadi kehadiran kami ini setidaknya bisa memberikan ruang saling membangun, konstruktif ya. Saling bersinergi dan kolaboratif ya, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini adalah ruang kolaborasi kita antara kami lembaga dari IKAMBA dan Jalan Hari. Dan tentunya kritik atau masukan dari kami ada solusinya, dan kami menawarkan solusi kepada pemerintah Kota Banda Aceh di dalam rilis kami. Pemerintah Kota Banda Aceh harus sesegera mungkin melakukan operasi pasar, mengontrol harga kebutuhan pangan dan kebutuhan harga-harga barang, juga membuat membuat pasar murah di desa-desa. Dan ini banyak daerah-daerah lain, kota-kota lain sudah sekitar sebulan yang lalu menjelang kenaikan harga BBM sudah melakukan itu. Dan itu dilakukan nggak dalam pemantauan? Nah, pemantauan kami kemarin, pemerintah Kota Banda Aceh, PJ Wali Kota Banda Aceh masih melakukan operasi pasar. Ya, kemarin kita lihat di rilis media akun ofisialnya media Propokim Banda Aceh, ada operasi pasar yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Banda Aceh. Namun menurut saya operasi pasar itu juga kalau bisa kita katakan objektif, tapi tidak aktual. Aktual dalam artian pemerintah Kota Banda Aceh harus melihat bagaimana kualitas masyarakat di desa-desa. Dan dengan menerapkan kebijakan atau program pasar murah itu setidaknya bisa menyentuh psikologis masyarakat, bahwasannya keberadaan pemerintah itu hadir. Pemerintah itu hadir di dalam krisis-krisis saat ini, sehingga ada harapan dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berjalan sekarang. Dan itu ya di daerah-daerah lain sudah mulai, juga BLT di daerah lain sudah mulai. Namun Banda Aceh saya lihat belum ada ya. Mungkin ya nggak tahu apakah dalam waktu dekat atau gimana. Nah, saya menarik ada track record yang saya tangkap dari profiling sosok PJ. Ternyata beliau besar di luar ya. Tentunya itu kan secara pengalaman ataupun memahami konteks lokal di Banda Aceh kan, gesahnya, taste-nya kan juga tidak terasa. Nah, apakah itu ditangkap juga sama teman-teman di IKAMBA? Dan itu mempengaruhi. Dan bagaimana tadi Anda menyinggung tentang konsolidasi birokrasi, Anda menyinggung tentang bagaimana memahami suhu lingkungan secara politik dan maupun pemerintahan ataupun secara keorganisasian dengan wadah yang paling besar. Itu bisa jadi salah satu indikator ya, mengapa PJ Wali Kota hari ini saya bisa mengatakan beliau dalam keadaan linglung, gamang, bingung bahkan. Ini bukan linglung, gamang, bingung. Triple ya. Ya, sebelumnya kita juga sudah beraudiensi dengan beliau. Kita juga sudah profiling siapa kami, di mana posisi kami, dan apa yang bisa kami lakukan. Dan di saat audiensi kami dengan beliau, saya sudah sampaikan IKAMBA ini mitra strategisnya pemerintah. Artinya strategis bukan berarti kita bisa bekerja sama seterusnya, dalam artian kerjasama yang dalam konteks pragmatis oportunis, tidak.
kita ini juga membangun Banda Aceh menjadi lebih baik. Ya, kita kan harus ada sebagai mahasiswa, kita kan ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita pertahankan. Idealisme mahasiswa itu harus kita pertahankan. Jadi setiap ada persoalan di masyarakat, setiap ada wacana-wacana di warung kopi, itu kita tangkap sebagai realitas sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan itu kita sampaikan. Organisasi ini kan adalah alat untuk memperjuangkan ide-ide dan memperjuangkan segala persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kembali lagi bagaimana PJ hari ini, saya sepakat ada faktor pengalaman yang mempengaruhi perjalanan pemerintahan yang baru berjalan beberapa waktu ini. Ya, pengalaman beliau yang tidak pernah menempati posisi-posisi birokrasi di Aceh, khususnya di Banda Aceh, itu menjadi salah satu tantangan bagi beliau untuk menjalankan amanah ini. Namun seharusnya pemerintahan ini kan tidak bisa kita katakan tertuju kepada satu sosok dan kepada satu figur wali kota itu. Pemerintahan ini kan bangunan organisasi yang di situ ada elemen-elemen lainnya. Di situ ada sekda, di situ ada asisten, ada kadis, dan ada banyak unsur-unsur birokrasi yang berkualitas saya rasa di Banda Aceh yang bisa dilibatkan. Dan ini sebenarnya tinggal diklopkan saja, Pak, menurut saya. Jadi jangan lagi buang-buang energi, ya, ada istilahnya kurang percaya diri kah, atau ada kecurigaan kah karena ini punya rezim lama. Kita sebenarnya tidak ingin masuk ke ruang itu, tapi kita kan membaca hal-hal itu. Ada tangkapan di mana saya baca, ya, indikasinya bahwasanya ada pembisik yang mewarnai PJ sehingga membuat PJ terbawa dalam arus gendang permainan mereka, yang membuat tadi tidak percaya penuh dengan birokrasi lama, ya, cenderung juga mengobrak-abrik. Saya menganggap bahwa suatu hal yang sudah berjalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh, ya, dan banyak hal dan lain hal, ya, tentu itu menjadi satu istilahnya pembicaraan, ya, di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh maupun dari beberapa di lingkungan SKPK sendiri. Saya sebenarnya begini, Bung Arius. Ketika ada masalah yang seperti ini, seharusnya PJ Wali Kota Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh ini harus melibatkan unsur-unsur eksternal, terutama orang-orang yang paham Banda Aceh, unsur pemudakah, unsur akademisikah, unsur LSM, media. Dan ini sebenarnya bukan menjadi beban baru pemerintahan, tidak. Kehadiran orang-orang ini setidaknya bisa memberikan pandangan baru, setidaknya bisa memudahkan kegamangan, kegelisahan pemerintahan. Bahkan bisa berkontribusi dengan peran mereka masing-masing. Iya, kita kan membangun pemerintahan ini kan harus bersama-sama. Iya. Kita kan negara yang demokratis, republik kita ini. Jadi ada peran masyarakat, ada unsur-unsur eksternal yang bisa setidaknya adalah buah-buah pikiran mereka yang bisa ditampung di sana. Dan itu yang menurut saya dalam waktu-waktu dekat ini harus dilakukan oleh PJ Wali Kota Banda Aceh. Karena apabila unsur eksternal ini dianggap sebagai lawan, dianggap sebagai hambatan pembangunan, ini akan terjadi bom waktu ke depan, bisa saya prediksikan begitu, Bung. Nah, tentunya ini kan ketika kita berikanlah satu pandangan subjektif dari seorang PJ, Pak Bakri, Haji Bakri Siddiq, di mana tidak ada pengalaman, tentunya kan ya akan kurang begitu optimal untuk bagaimana mengejar dan menyelesaikan tantangan-tantangan dan hambatan yang memang perlu dilakukan untuk mengelola pemerintah kota menjadi lebih baik, ya, dengan target-target yang sudah disusun dalam rencana pembangunan daerah tadi kan, ya, itu akan menjadi pertaruhan serius. Nah, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi dirinya, apakah bisa bertahan atau tidak bertahan nih untuk menjadi seorang PJ ke depannya kan. Karena kan PJ kan per 6 bulan, per 1 tahun akan diganti dan sangat mudah, tapi tatanan birokrasi kan akan terus berjalan. Ini paham nggak ini? Makanya sebenarnya kan di samping kita memiliki PJ Wali Kota, kita kan punya DPRK. Ada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang seharusnya ya mereka orang yang memang betul-betul orang sini, bisa kita katakan. Mereka dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dengan PJ Wali Kota. PJ Wali Kota bukan produk politik, bukan produk hasil pemilihan umum. Beliau adalah bisa kita katakan produk birokrasi dari keputusan di pusat. Nah, ironisnya saya merasakan DPRK juga tidak serius
untuk Banda Aceh. Saya melihat ada melihat seperti itu, Bu. Apakah ada satu jalinan keharmonisan secara komunikasi yang belum terbangun di situ? Nah, sebenarnya ini kembali lagi terhadap bagaimana visi ya, atau bagaimana kemampuan. Nggak, ini coba saya ingin menggali terkait DPRK nih, Bung. Okay. Nah, seharusnya dengan adanya DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat, itu bisa menjadi setidaknya membantu pekerjaan PJ Wali Kota sekarang lah. Namun ironisnya bergen politik yang dibangun oleh DPRK ya, oleh DPR itu ya tidak lebih ya, bisa saya katakan tidak lebih hanya sebatas politik anggaran. Oke, closing statement terakhir apa untuk Anda mencermatin dan apa harapan untuk Kota Banda Aceh ke depan? Nah, saya berharap Banda Aceh ini adalah kota harapan bagi generasi kami. Kami adalah generasi muda, generasi penerus, generasi yang akan menghiasi, yang akan hidup dan bertumbuh di kota yang kami cintai ini, Pak. Indeks pembangunan manusia Kota Banda Aceh itu dalam kategori baik dari hasil survei yang baru kita dapatkan. Namun yang sangat kita sayangkan, angka pengangguran terbuka kita itu tinggi. Banyak teman-teman kami, banyak kawan-kawan saya, dan banyak orang-orang di Banda Aceh yang bisa saya katakan setelah mereka kuliah, mereka sulit untuk mendapatkan lapangan kerja. Ini sebenarnya PR besar, ditambah lagi dengan wacana otonomi khusus, dana otsus kita yang ke depan akan semakin lama semakin berkurang. Yang selama ini ekonomi kita itu sangat tergantung oleh dana otonomi khusus ini. Nah, ke depan generasi ini kemana? Itu harus dipikirkan oleh PJ. Itu harus dipikirkan oleh PJ dan harus dipikirkan oleh unsur-unsur pemerintahan lainnya. Dan harapan saya terakhir, Pak, anak muda seperti kami ini harus diberikan ruang, harus diberikan space. Mulai dari ruang untuk berbicara, ruang untuk berkumpul, bahkan ruang untuk berekspresi. Harus ada program-program dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan public space untuk anak muda. Anak muda butuh tempat bermain, anak muda butuh tempat untuk berkreasi, anak muda butuh tempat untuk meluangkan ekspresi. Jangan dihambat dengan hal-hal yang menurut saya hal yang klasik. Sehingga kualitas anak muda Banda Aceh yang saat ini menurut saya dalam keadaan yang tidak kalah dengan anak-anak muda di kota-kota besar, itu semakin lama lari anak-anak muda Banda Aceh lari dari Banda Aceh dan pergi ke daerah lain, sehingga nggak ada orang-orang berkualitas lagi di Banda Aceh. Jadi harapan saya anak-anak muda seperti kami ini mohon didengar, mohon diberi perhatian dan diberikan ruang. Bahwasannya ini adalah iktikat baik kami, ini adalah bentuk kepedulian kami kepada kota yang kami cintai ini. Mungkin itu. Oke. Closing statement saya. Usai sudah bincang-bincang kita bersama intelektual muda sekaligus aktivis dalam gerakan untuk kepedulian terhadap Kota Banda Aceh, banyak hal yang sahabat Ari akan pastinya sudah menangkap ya pesan-pesan positif dan kritikan-kritikan maupun solusi yang ditawarkan oleh Akbar Anzulai selaku anak muda yang punya kepedulian serius terhadap Kota Banda Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.